Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi demi memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen SDM, Sumber Daya Manusia, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno, MM, dengan saya sendiri, Diki Adiwinata, dari Prodi Manajemen Reguler Plus dengan NIM 28921 50261. Perekrutan SDM. Pengertian perekrutan. Perekrutan adalah proses penarikan atau pencarian sejumlah calon karyawan yang berpotensi dengan mendorong untuk mengajukan lamaran dan perusahaan dapat menyeleksi orang yang paling tepat mengisi lowongan kerja yang ada. Hambatan perekrutan. Kebijakan organisasi atau organizational policies. Yang kedua, perencanaan SDM, Human Resource Plan. Yang ketiga, Affirmative Action Plan. Yang keempat, kebiasaan perekrutan atau recruiter habits. Yang kelima, kondisi lingkungan eksternal, environment condition. Yang keenam, persyaratan jabatan, job recruitment. Yang ketujuh, biaya penarikan atau cost. Yang kedelapan, perangsang atau insentif. Kebijakan organisasi. Kebijakan promosi dari dalam merupakan arah tindakan dalam usaha penempatan atau pengisian jabatan yang kosong. Kebijakan kompensasi berupa gaji, upah, tunjangan kesehatan, fasilitas kerja, dan lain-lain. Kebijakan status pegawai yaitu kebijaksanaan untuk menggunakan tenaga kontrak. Kebijaksanaan penarikan tenaga lokal seperti lokasi perusahaan berada. Yang kedua, perencanaan SDM. Perencanaan SDM difokuskan untuk menentukan kebutuhan SDM pada masa datang untuk memperkirakan berbagai program dan kebijakan yang akan membantu proses perekrutan. Lalu yang ketiga, Affirmative Action Plan. Affirmative Action Plan adalah tindakan yang harus menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti tidak diperbolehkan mendiskriminasikan calon pegawai berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama yang dapat menghambat penarikan pegawai yang paling berpotensi. Yang keempat, kebiasaan perekrut. Kebiasaan perekrut adalah kebiasaan yang dilakukan ketika melakukan proses perekrutan pada masa lalu. Kebiasaan ini dapat meningkatkan keahlian seorang perekrut, tetapi kebiasaan yang salah akan terulang kembali secara sistematis. Yang kelima, kondisi lingkungan eksternal. Kondisi lingkungan menyangkut faktor-faktor tenaga kerja seperti pengangguran dan tingkat persaingan. Jika kondisi pengangguran rendah atau nol, maka perusahaan akan kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Tingkat persaingan yang tinggi menyebabkan perusahaan lain yang sejenis menginginkan jenis tenaga kerja yang sama. Yang keenam, persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan yang ditentukan untuk menjadi landasan dalam proses perekrutan. Dalam proses rekrutmen dapat atau tidaknya menunjukkan hubungan yang kuat dengan unjuk kerjanya. Misalnya, jabatan yang menekankan pada tingkat pendidikan dan keterampilan, persyaratannya kemampuan berkomunikasi dan sikap terhadap pekerjaan. Yang ketujuh, biaya penarikan. Biaya yang diperlukan untuk proses penarikan sangat besar, bisa saja lebih dari yang dianggarkan perusahaan. Jika tenaga kerja yang akan ditarik sedikit jumlahnya dan tempatnya tersebar, maka perusahaan harus memuat iklannya di berbagai media. Yang kedelapan, perangsang. Perangsang atau insentif diberikan agar para calon tertarik untuk menjadi pegawai perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan berbagai kemungkinan perangsang lain yang dapat meningkatkan ketertarikan calon pegawai. Langkah-langkah perekrutan. Yang pertama ada penentuan jabatan yang kosong. Yang kedua, penentuan persyaratan pekerjaan. Yang ketiga, penentuan sumber dan metode perekrutan. Yang pertama, penentuan jabatan kosong. Perekrutan dilakukan jika ada jabatan yang kosong atau dimulai dengan analisis mengenai apakah ada jabatan yang kosong yang harus diisi oleh pegawai baru.
Kekosongan terjadi akibat adanya pegawai yang mengundurkan diri, pensiun, meninggal dunia, atau ekspansi. Sebelum melakukan rekrutmen, lebih baik melakukan reorganisasi pekerjaan atau reorganisasi lembur, overtime, dan mekanisme pekerjaan, mekanisme work, metode kerja yang fleksibel, kerja paruh waktu, dan kontrak kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekosongan jabatan, perencanaan SDM, permintaan manajer, kekosongan jabatan. Dua, penentuan persyaratan jabatan. Persyaratan pekerjaan merupakan kriteria yang meliputi keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Persyaratan jabatan dianalisis dari informasi analisis jabatan yaitu job description, job specification, dan job performance standard. Penentuan sumber perekrutan. Sumber perekrutan meliputi sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal adalah orang-orang yang sudah menjadi pegawai perusahaan dan menduduki jabatan tertentu yang mungkin dapat dipindahkan atau ditransfer, dipromosikan atau demosi atau untuk mengisi jabatan yang kosong melalui proses seleksi. Sumber eksternal adalah orang-orang yang belum menjadi pegawai perusahaan. Penentuan metode perekrutan internal. Metode perekrutan sumber internal. Calon internal diperoleh dengan cara manajer memberikan atau menominasikan beberapa orang calon untuk dipromosi. Metode ini bersifat tertutup. Pegawai tidak mengetahui jabatan yang kosong, sehingga pegawai yang memiliki persyaratan tidak memiliki kesempatan untuk melamar secara formal. Kelebihan metode ini banyak didapatkan calon, sedangkan kelemahannya memakan waktu lama. Sumber internal, kelebihan, lebih murah, lebih cepat. Waktu orientasi yang lebih singkat, meningkatkan motivasi kerja dan memungkinkan penilaian kemampuan yang lebih cepat. Kekurangan, membatasi masuknya pemikiran-pemikiran baru, dapat mendorong pertentangan di antara pegawai, memperkecil kelompok pelamar potensial, dan menghambat usaha untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja. Lalu yang sumber eksternalnya kelebihan, jumlah calon yang lebih besar, membantu meningkatkan jenis tenaga kerja, mendorong masuknya pemikiran baru, biaya yang lebih rendah untuk pelatihan pegawai profesional, tidak ada kelompok politik yang beraliansi dalam perusahaan, kemungkinan membawa rahasia pesaing dan membantu memenuhi kebutuhan kesempatan kerja yang sama. Kelemahannya, menimbulkan ketidaksenangan pegawai yang ada, memerlukan biaya yang lebih besar, dan menyita banyak waktu dan membutuhkan orientasi yang lebih lama. Penentuan metode perekrutan eksternal. Yang pertama ada walk-in and write-it-in, inisiatif pelamar. Yang kedua employee referral, rekomendasi pegawai. Yang ketiga advertising, iklan. Yang keempat state employment security agency, lembaga pemerintah. Yang kelima private placement agency, lembaga swasta. Yang keenam profesional short firm, perusahaan penyedia tenaga ahli. Yang ketujuh educational institution, lembaga pendidikan. Yang kedelapan professional association, asosiasi profesi. Yang kesembilan labor organization, organisasi buruh. Yang ke-10 temporary health agency. Yang ke-11 list employees. Yang ke-12 departing employees. Yang ke-13 open house. Langkah-langkah perekrutan dari perencanaan SDM ke penentuan jabatan yang kosong, dari permintaan manajer, lalu penentuan jabatan kosong dan penentuan persyaratan jabatan, informasi analisis jabatan, permintaan manajer, lalu dari situ langsung ke sumber metode eksternal, job posting, rekomendasi pegawai, iklan lembaga pendidikan dan lain-lain, lalu dari sejumlah calon karyawan. Formulir lamaran kerja. Formulir lamaran menyangkut pengumpulan informasi mengenai yang pertama ada data pribadi, kedua status pelamar, yang ketiga keahlian dan keterampilan yang dimiliki, yang keempat riwayat pengalaman kerja, yang kelima piagam penghargaan yang pernah diterima, yang keenam hobi atau kesukaan, yang ketujuh referensi, yang kedelapan tanda tangan.
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.